Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan proyek ujian akhir semester genap tentang anak ADHD. Saya Sahrul Muhammad, mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi S1 Pendidikan Khusus. Definisi ADHD. ADHD adalah istilah medis untuk gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif. Gejala ADHD membuat anak-anak kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam suatu waktu. Meski lebih rentan terjadi pada anak, gejala muncul bisa bertahan hingga usia remaja, bahkan dewasa. ADHD berbagai menjadi 3 subtema, yaitu yang pertama, dominan hiperaktif impulsif. Tipe ini biasanya muncul dengan masalah hiperaktivitas bersama dengan perilaku impulsif. Kedua, dominan intentif. Tipe ini memiliki ciri sulit untuk menaruh perhatian penuh pada suatu hal dalam satu waktu. Anak-anak dengan kondisi ini cenderung tidak bisa memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, komunikasi hiperaktif, impulsif, dan intensif. Jenis ini menunjukkan ciri hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Penyebab ADHD. Para ahli masih belum mengetahui apa yang menjadi penyebab ADHD secara pasti sampai dengan saat ini. Namun, masalah kesehatan mental bisa muncul karena seimbangnya senyawa kimia atau neurotransmitter dalam otak. Ahli menduga beberapa kondisi berikut ini bisa memicu terjadinya kondisi ini pada anak. Yang pertama, genetika. Kedua, fungsi dan struktur otak. Ketiga, paparan neurotoksin selama kehamilan. Dan yang keempat, merokok dan mengkonsumsi alkohol selama kehamilan. Faktor resiko ADHD. Setiap anak bisa mengalami gangguan kesehatan mental ini. Namun, ada beberapa faktor resiko ADHD yang perlu diperhatikan. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, gangguan selama kehamilan. Ketiga, kelahiran prematur atau BBLR. Yang keempat, trauma kepala dan paparan timbal. Kelima, gangguan neurologis. Keenam, faktor lingkungan. Dan yang ketujuh, kurang gizi dan istirahat. Gejala ADHD. ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang dapat mempengaruhi kemampuan fungsi tubuh pengidapnya dalam banyak aspek kehidupan. Yang pertama, gejala ADHD pada anak.
Gejala utama dari gangguan kesehatan ini yaitu kurangnya perhatian, tindakan hiperaktif impulsif, atau gangguan keduanya. Lantas, apa ciri-ciri ADHD? Yang pertama, kesulitan untuk memperhatikan dan tetap teratur. Kedua, memiliki kegelisahan yang berlebihan. Ketiga, mempunyai masalah dengan pengendalian diri atau perilaku impulsif. Sementara itu, orang tua bisa dengan mudah mengenali gejala ADHD pada anak dengan memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, anak sulit berfokus pada aktivitas dan menjadi mudah terganggu. Yang kedua, rentang perhatian yang rendah saat bermain atau mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, anak menjadi gelisah dan kesulitan duduk diam. Keempat, selalu membutuhkan gerakan atau sering berlarian. Kelima, berbicara berlebihan atau mencelah orang lain. Kedua, gejala ADHD pada remaja. Sering bertambahnya usia, anak dengan gangguan ini akan menunjukkan perubahan gejala. Remaja dengan masalah ini biasanya menunjukkan beberapa gejala berikut. Yang pertama, kesulitan fokus pada tugas sekolah atau pekerjaan lain. Kedua, sering melakukan kesalahan saat melakukan tugas atau pekerjaan. Ketiga, mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, terutama tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Keempat, memiliki masalah dengan organisasi dan manajemen waktu. Kelima, sering melupakan barang atau kehilangan barang pribadi. Keenam, kerap menghindari tugas atau pekerjaan yang melelahkan. Keenam, kesulitan menavigasi hubungan sosial dengan keluarga. Ketujuh, mengalami peningkatan fungsi dan kepekaan emosional. Yang ketiga, gejala ADHD pada usia dewasa. Kebanyakan orang dengan ADHD menerima diagnosa selama masa kanak-kanak. Namun, orang tua kerap mengabaikan atau menyalahartikan gejala yang muncul. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan tanggung jawab saat dewasa. Gejala ADHD pada orang dewasa dapat berupa: pertama, kesulitan menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Kedua, memiliki masalah harga diri yang kesejahteraan mental secara keseluruhan. Ketiga, melakukan penyalahgunaan zat, terutama alkohol. Keempat, mengalami kesulitan dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, atau rekan kerja. Kelima, sering mengalami kecelakaan atau cedera. Pengobatan ADHD. Sayangnya, anak dengan kondisi ADHD tidak bisa sembuh sepenuhnya. Meski begitu, gabungan antara obat dan terapi bisa membantu mengurangi gejala yang muncul, sehingga pengidapnya dapat
tetap bisa beraktivitas dengan normal. Adapun pengobatan ADHD yang bisa ditempuh, yang pertama obat, kedua psikoterapi, ketiga kognitif behavioral terapi atau CBT atau terapi perilaku kognitif. Yang keempat, terapi psikodukasi. Kelima, terapi interaksi sosial. Sipa mau balik apa di situ? Tidak bisa. Sipa, Allahu Akbar. La ilaha illallah, dia sudah pada bicara. Mau ambil begitu, oh Tuhan. Sipa. Baru Sipa mau lempar ulang lagi. Kenapa itu nama tendang-tendang lemari? Identifikasi anak. Nama Nailatu Sifa Ishak, umur 12 tahun, kelas 6 autis. Hasil identifikasi masalah. Anak cenderung selalu bergerak atau sulit untuk diam. Mereka mungkin tampak gelisah sehingga menggerakkan tangan atau kaki, atau sering bangkit dari duduk tanpa izin dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensi atau melakukan sesuatu tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Kebutuhan belajar anak. Melibatkan anak dalam proses pembelajaran dengan cara yang intensif dan praktis dapat membantu mereka mempertahankan perhatian lebih baik daripada hanya mendengarkan atau membaca. Misalnya, menggunakan alat visual, manipulatif, atau aktivitas fisik yang terkait dengan materi pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Saran dan tujuan. Saran yang pertama, tetapkan jadwal harian yang terstruktur dengan waktu yang ditentukan untuk belajar, istirahat, dan kegiatan fisik. Kedua, gunakan pengingat visual seperti papan jadwal atau alarm untuk membantu anak memahami dan mengikuti rutinitas. Tujuan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan terus dievaluasi untuk menyesuaikan pendekatan yang paling efektif. Kolaborasi antara orang tua, guru, dan spesialis kesehatan juga penting untuk mendukung perkembangan anak dengan ADHD secara holistik.